Oke, baik. Kita presentasi yang berikut. Pak Guru undang kelompok 2 untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 2. Untuk kelompok 2. Sabar buka materinya dulu. Iya, siap. Baik, selamat siang Pak Guru dan teman-teman sekalian. Izinkan kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya Magdalena Mariciwetipo sebagai moderator dan ketiga teman saya yang akan menjelaskan materi kami pada siang hari ini yaitu Vera, Jack, dan Novi. Dan juga teman saya Franklin Joshua yang akan membantu kami dalam melanjutkan tampilan di layar. Dan juga ada teman saya Jessica, Graciela, Teresia, dan Maklon. Baik, kami akan memulai presentasi kami pada siang hari ini. Kami minta perhatian dari Pak Guru dan teman-teman sekalian. Baik, judul pembahasan kami pada siang hari ini yaitu pengolahan pangan nabati khas daerah Nusantara. Produk pertama yang akan saya jelaskan yaitu keladi tumbuk. Keladi tumbuk ini berasal dari Papua. Bahan dasar yang digunakan yaitu keladi, kelapa yang sudah diparut, gula, dan garam. Untuk proses pembuatannya yaitu pertama, kelapa dikupas dan dicuci bersih, dikukus bersama kelapa parut hingga keduanya matang. Yang kedua, tumbuk keladi dan kelapa hingga halus, lalu diberi garam dan gula secukupnya. Yang ketiga, tata dalam wadah diinginkan, lalu disajikan. Untuk jenis kemasan yang digunakan untuk membungkus keladi tumbuk ini yaitu daun pisang. Untuk harga jualnya sendiri yaitu 25.000 per mika. Dalamnya sudah terdapat ikan dan tumis kangkung. Yang kedua, produk kedua yaitu nangka kapau. Nangka kapau ini berasal dari Padang, Sumatera Barat. Untuk bahan dasarnya yaitu nangka muda, kacang panjang, daun jeruk, daun salam, serai, asam kandis, kapulaga, satu kelapa santan, minyak goreng, bawang merah atau bawang putih, cabai merah keriting, ketumbar, kunyit, jahe, dan lengkuas serta penyedap rasa, garam, gula merah, dan gula pasir. Untuk proses pembuatannya yang pertama yaitu rebus nangka hingga teksturnya lembek. Kedua, haluskan bumbu lalu tumis hingga harum. Masukkan kacang panjang yang sudah diiris dan masukkan sedikit air. Yang ketiga yaitu masukkan nangka lalu beri sedikit bumbu penyedap rasa, gula, garam, dan santan. Tunggu hingga santan mendidih dan mengental lalu diangkat dan disajikan. Untuk jenis kemasan yang digunakan untuk nangka kapau ini yaitu wadah yang terbuat dari kayu dan juga wadah plastik. Namun jika untuk jual maka diisi dalam plastik bening. Untuk harga jualnya yaitu 15.000 sampai dengan 20.000. Produk ketiga yang akan saya jelaskan adalah karedok. Karedok berasal dari Jawa Barat. Bahan dasar untuk membuat karedok adalah jeruk limau, air asam jawa, air, toge, daun kemangi, mentimun, kacang panjang, terong hijau, dan kol yang sudah diiris. Bahan bumbu kacangnya adalah garam, gula merah, kencur, cabai rawit, bawang putih, dan kacang tanah yang sudah digoreng. Proses pembuatan karedok adalah pertama, siapkan sayuran yang sudah diiris, lalu ulek bumbu kacang hingga sedikit halus, lalu masukkan kacang goreng dan ulek hingga halus. Dan yang terakhir, tata sayur di atas piring dan siram dengan bumbu kacang dan karedok siap disantap. Jenis kemasan untuk karedok adalah piring dari rotan yang berlapis
daun pisang. Harga jual karedok sekitar 15 sampai 18.000. Selanjutnya produk keempat yang akan saya bahas adalah lumpia pisang coklat. Lumpia pisang coklat berasal dari Jawa Barat. Bahan dasar lumpia pisang coklat adalah buah pisang kapok yang sudah matang, kulit lumpia, coklat, keju cheddar, 1 telur kocok untuk untuk olesan kulit lumpia, minyak goreng dan susu kental manis. Proses pembuatan lumpia pisang coklat adalah yang pertama kupas pisang, lalu potong menjadi 4 bagian dan ambil kulit lumpia dan letakkan pisang dan coklat lalu oleskan telur di bagian pinggir lalu gulung dan goreng hingga matang dan berwarna golden brown. Lalu diangkat dan disajikan di atas piring lalu diberi topping susu kental manis dan parutan keju. Jenis kemasan lumpia pisang coklat adalah mika plastik bening. Harga jual sekitar 15 sampai 20. Terima kasih. Baik, sekian penjelasan dari mereka mengenai 4 produk. Berikut kami akan tampilkan gambar dari keempat produk yang tadi telah dijelaskan oleh kedua teman saya. Produk yang pertama yaitu keladi tumbuk. Ini merupakan makanan khas dari Papua yang menjadi bahan pengganti nasi. Biasanya disajikan bersama kangkung ataupun daging-dagingan. Produk yang kedua yaitu sayur nangka kapau. Sayur nangka kapau ini berasal dari Padang, Sumatera Barat. Makanan khas ini biasanya disajikan dalam nasi Padang. Teman-teman sudah tahu ya nasi Padang itu. Baik. Gambar yang berikutnya yaitu produk yang ketiga ini yaitu karedok. Karedok ini merupakan santapan pagi yang berasal dari Jawa Barat. Produk yang keempat yaitu lumpia pisang coklat. Produk ini merupakan cemilan yang terdapat dari Jawa Barat. Lanjut. Berikut yaitu B mengenai produk olahan pangan nabati Nusantara sesuai kearifan lokal. Pertama, produk olahan pangan nabati khas daerah kami adalah papeda. Bahan nabati yang menjadi kearifan lokal dari daerah kami, daerah Papua ini yaitu sagu. Dan di sini cara pengolahan produk papeda itu yaitu pertama, larutkan sagu dengan air hingga mengental. Kedua, masak air hingga mendidih tua. Dan yang berikutnya, siram air ke dalam larutan sagu itu perlahan-lahan sambil terus diaduk hingga sagu tersebut menjadi kental dan siap untuk disajikan. Baik, selesai sudah presentasi kami pada siang hari ini. Saya sebagai moderator membuka sesi tanya jawab untuk Pak Guru dan teman-teman sekalian. Bagi yang ingin bertanya kepada kelompok kami, saya persilahkan. Oke, sebelum ke teman-teman yang lain, Pak Guru koreksi sedikit ya. Oke. Untuk presentasinya menurut Pak Guru luar biasa. Lalu Pak Guru mau koreksi di sini mengenai tampilan slide layarnya. Jadi ketika kita mau presentasi, itu kelompok harus melihat pewarnaannya itu. Oh, iya. Jadi ketika misalnya ditampilkan di slide, coba di slide yang terakhir, ya itu. Nah itu kan biasanya kan kita harus pintar melihat, oh kalau presentasi kalau tulisan seperti ini kira-kira peserta bisa melihat atau tidak. Jadi itu ke depan nanti kelompok bisa melihat kembali tulisannya itu supaya teman-teman juga bisa membaca gitu. Siap. Ya. Oke, terima kasih. Baik, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, saya akan bertanya. Saya dari kelompok 3 akan bertanya, mengapa coklat disebut bahan pangan nabati? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Kami akan menjawab pertanyaan tersebut.
Kenapa coklat disebut sebagai bahan pangan nabati? Oke, coklat ini berasal dari pengolahan biji kakao yang diolah menjadi coklat. Makanya biji kakao ini merupakan bahan pangan nabati yang diolah menjadi coklat. Jadi coklat itu termasuk bahan pangan nabati. Kakao, sorry, bahan kakao. Sekian jawaban dari saya. Apakah Anda puas? Terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Rio, saya dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, apakah ada makanan khas dari Papua selain papeda? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Kami akan menjawab. Jadi makanan khas dari Papua selain papeda ya, itu biasanya sagu sep. Sagu sep ini bermacam-macam ya. Ada sagu sep daging, sagu sep pisang, dan juga sagu sep kelapa. Berikutnya juga ada sagu bakar, sagu keroncong, dan olahan pangan lain seperti cendol sagu. Itu merupakan makanan khas dari Papua. Sekian jawaban dari saya. Apakah Anda puas? Ya. Terima kasih. Apakah ada lagi yang bertanya? Silakan Mario. Tuhan Yesus. Baik teman-teman dan Pak Guru, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Mario Andras Mipko, saya dari kelompok 1. Saya mewakili kelompok 1, kami ingin bertanya. Di sini kami memiliki 3 pertanyaan. Yang pertama, yaitu dari tadi untuk produk yang pertama yaitu keladi tumbuk. Di situ teman-teman mengatakan keladi tumbuknya jenis kemasannya daun pisang. Sedangkan untuk kisaran harganya itu per mikanya itu 25.000. Itu per mika kan, di situ per mika 25.000. Jika dikemas menggunakan daun pisang, kira-kiranya harganya kisaran berapa? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua dari produk yang kedua yaitu tentang lumpia pisang. Di situ teman-teman mengatakan tadi dalam bahan pembuatan lumpia pisang terdapat keju cheddar. Di sini apakah keju cheddar ini termasuk ke dalam bahan pangan nabati? Dan bahan pembuatan keju cheddar itu dari apa? Karena setahu saya keju itu terbuat dari susu sapi yang difermentasi. Nah, apakah susu sapi itu termasuk bahan pangan nabati? Yang kedua, yang pertanyaan yang ketiga yang terkait produk yang ketiga yaitu nangka kapau. Di sini teman-teman mengatakan jenis kemasan untuk produk nangka kapau sendiri yaitu piring dari rotan yang dianyam. Itu piring dari rotan yang dianyam itu untuk makan di tempat atau untuk dibungkus. Jika untuk dibungkus kira-kiranya itu jenis kemasannya itu seperti apa? Sekian pertanyaan dari kami kelompok 1. Kiranya bisa menjawab dari pertanyaan kami. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Kami akan menjawab. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu tentang harga keladi tumbuk jika dalam kemasan daun pisang. Baik, jika dalam kemasan daun pisang biasanya keladi tumbuk itu diisi 3 keladi tumbuk atau 4 keladi tumbuk. Untuk harganya dalam pembungkus daun pisang ini biasanya 10.000 sampai 15.000. Oke. Baik, apakah Anda puas untuk pertanyaan pertama? Puas. Baik, untuk pertanyaan yang kedua yaitu tentang keju cheddar. Untuk lumpia pisang coklat itu kami melihat dari bahan utamanya yaitu bahan utamanya ini berasal dari bahan pangan nabati yaitu pisang. Jadi keju cheddar itu sebagai bahan pelengkapnya di mana dia menambah rasa manis untuk produk kami itu. Jadi itu bukan bahan pangan pokok, bukan pokoknya. Jadi utamanya yaitu pisang. Apakah Anda puas untuk pertanyaan kedua? Oke, baik, puas. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga yaitu tentang sayur nangka kapau. Ya. Coba teman ke sayur yang nangka kapau. Bukan, apa ininya? Tabelnya penjelasannya. Baik, di sini sudah jelas jenis kemasannya. Jika makannya di tempat yaitu terbuat dari kayu dan juga terbuat dari wadah yang terbuat dari kayu. Dan jika dibungkus untuk dijual yaitu diisi dalam plastik bening. Oh, tadi temannya tidak baca itu plastik bening. Apakah Anda puas untuk pertanyaan yang ketiga? Jawaban dari kami? Puas. Terima kasih. Baik. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada.
Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, teman saya Novi akan membacakan kesimpulan dari presentasi kami. Oke, terima kasih teman Marje yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Kami dari kelompok 2 mengambil kesimpulan pengolahan bahan nabati merupakan pengolahan makanan atau minuman yang merupakan bahan dasarnya terdapat di alam dan merupakan tumbuhan seperti sayuran dan buah-buahan yang tidak termasuk daging dan yang mendiami Papua. Dan yang kita mendiami Papua wajib tahu bahwa produk pangan nabati khas Papua ialah papeda yang berbahan sagu. Pada presentasi ini, kelompok kami akan menunjang kegiatan ini dengan membuat produk lumpia pisang coklat, di mana pisang sebagai bahan nabati yang menjadi bahan utama produk ini. Oke, terima kasih. Saya memberikan kembali. Baik, untuk menunjang kegiatan presentasi kami ini, kami akan membuat praktek pengolahan bahan pangan nabati, di mana kami akan memilih dari keempat produk tadi, yaitu produk yang terakhir, yaitu lumpia pisang coklat untuk kami buat dalam bentuk prakteknya. Hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih.